Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat, bugar ya. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang yang paling seneng nih, apa? Sub for sub. Sub for sub. Ya, benar, sub for sub ya. Penasaran gimana selanjutnya? Simak video berikut ini. Selamat datang di channel Jaguar Indonesia. Di sini kamu bisa menemukan berbagai macam tutorial yang bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mulai, ada baiknya buat kamu yang baru mampir di channel ini untuk subscribe dan kemudian nyalakan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Yuk, tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja. Sub for sub. Sebenarnya sub for sub itu apa sih? Kalau saya sendiri mendefinisikan sub for sub itu sebagai sebuah kegiatan yang jelas lebih dari dua orang yang bekerja sama untuk menuju ke tujuan yang sama, yaitu menjadi seorang YouTuber gitu ya. Contoh, harus lebih dari satu orang dong. Aku punya channel nih, temanku punya channel, Mas kamu sub aku ya, nanti aku juga sub balik. Itu namanya sub for sub. Dalam berkembangnya waktu, dalam berkembangnya YouTube, per-YouTuber, bukan cuman dua orang loh, bukan cuman dua orang, tapi terus kemudian bahkan ada di Facebook, saya sebutkan ya, bahkan ada di Facebook itu ada grup sub for sub sendiri. Aku kemarin itu serius aku masuk ke dunia sub for sub, terus kemudian gak tanggung-tanggung tuh. Biasanya kan ciri-cirinya gini, aku butuh 10 subscriber sekarang gitu ya. Terus orang-orang pada nulis di situ, ini channelku, silakan di sub. Terus kemudian di screenshot kirim ke sini, dan selama saya menggeluti bidang sub for sub itu, yang pelaku utamanya adalah bukan subscriber ya, konten kreator yang masih baru, yang masih bocah dalam YouTube. Biasanya kurang dari subscribernya kurang dari 200 atau kurang dari 300, mereka pakai itu, atau yang kurang dari 1000. Dan tadi saya sudah live di salah satu grup, saya sudah subscribe berapa ya, 29 ya, 29 channel, tapi mereka nggak mau sebalik. Kasihan ya, jelek kan ya, nyebelin kan ya, tapi memang kayak gitu, polanya tuh seperti itu. Terus ini yang sering kali konten kreator ngomong ke yang lainnya. Biasanya gini, dibutuhkan yang amanah, terpercaya, terus permanen. Amanah, terpercaya, amanah udah terpercaya dan permanen. Maksudnya apa? Amanah itu kalau kita sudah subscribe, kamu juga harus subscribe dong. Nah, terus kemudian saling tukar di screenshot. Saya pernah di grup WA, aku masuk ke situ, subscribe, ini orang ngapain sih itu? Ini 5 vs 5 gitu ya. Aku punya 5 akun, dia punya 5 akun. Terus kemudian dia subscribe awalnya itu, dan nggak boleh skip gitu ya. Awalnya di screenshot, terus kemudian di akhirnya, misal disepakati dulu nih, 5 versus 5, 2 menit no skip ya, oke. Nah, dengan berjalannya waktu itu, kecurangan di antara mereka itu kelihatan. Kenapa mereka bisa curang? Salah satunya misalnya, maksudnya sub for sub itu adalah minimal 2 orang dong, aku sama teman-teman misalnya. Terus, kalau aku amanah, kenapa kamu curang? Gitu. Sebenarnya balik lagi ke kita, introspeksi dong. Sebenarnya channel kita itu pantas di subscribe enggak sih? Kalau ternyata channel kita nggak pantas di subscribe, ya udah, kita subscribe ke channel dia tapi dia nggak mau subscribe, ya udah, biarin aja. Memang dunia perhitungan seperti itu. Terus kalau ternyata kamu mentok banget sub for sub, terus ada yang tanya boleh nggak sih, kalau aku bilang ya itu dunia YouTube, tidak diperbolehkan, pasti banyak prakteknya seperti itu ya kan. Tapi secara eksplisit ada term dari YouTube, pedoman komunitas dari YouTube itu sudah jelas-jelas tidak memperbolehkan sub for sub. Tidak boleh. Udah jelas tuh. Terus kenapa masih bisa? Terus kenapa channel yang sub for sub masih bisa dimonet? normalnya tidak diperbolehkan sama YouTube.
Karena apa? YouTube buat komunitas seperti ini biar sama-sama berkembang. Saya bilang, channel, sekali lagi, saya sering banget ngomong bahwa channel itu representasi dari kita dong. Orang mau lihat seperti ini, lihat pikiranku tentang YouTube, terus seneng, subscribe dong. Nah, itu yang dipenginin YouTube tuh kayak gitu. Berkembang dengan YouTube itu, konten kreator itu bisa berkembang apa yang ada di benaknya. Kalau teman-teman seorang guru bisa ngajar secara online, terus kemudian kalau teman-teman seorang profesi senang mancing, eksploitasi tentang mancing dan sebagainya. Dan yang diperbolehkan itu bukan pemaksaan untuk subscribe, tapi ajakan. Kalau ajakan itu boleh, yuk, misal gini nih, contoh ajakan yang diperbolehkan di YouTube ini. Nah, kalau kamu senang dengan video ini, silakan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi lonceng ya, dan ketik di kolom komentar tentang alasanmu kenapa subscribe gitu. Gitu misal gitu. Itu diperbolehkan. Itu yang dipengini sama YouTube. Karena apa? Kalau teman-teman tidak percaya apa yang saya bilang, coba dilihat di monetisasi. Monetisasi YouTube, berpartner dengan YouTube. Pasti gambarnya adalah apa? Berkembang dengan YouTube. Aslinya YouTube bagus. Jadi pengen mengasih tahu ke kita bahwa dia itu sebagai pelampiasan ide-ide kita. Jadi kalau bisa jangan sub-sub. Terus kalau terpaksa banget sub-sub, gimana solusinya? Ya udah, namanya udah dikasih tahu nggak boleh gitu ya sama YouTube, silakan aja. Tapi prinsip utama tidak boleh sub-sub. Yang kedua, kalau misal terus kemudian lanjut, nggak apa-apa. Terus yang aman gimana? Gini, saya tidak mengajari teman-teman untuk curang ke YouTube, tapi yang jelas yang di lapangan sudah terjadi seperti ini. Biasanya orang yang mau di-subscribe adalah ngomong dulu, kamu lihat dulu ya di channelku di video ini minimal 2 menit deh, biar nggak detek spam. Karena orang kalau misalnya ngeklik, cuman klik aja, nggak komentar, nggak ada aktivitas human di situ, tidak ngeklik like, tidak subscribe, tidak komentar, biasanya kemungkinan besar spam. Kalau namanya spam, kamu subscribe banyak channel pun tidak kehitung kok. Ya, ini biasanya praktek di lapangan adalah orang ngomong, lihat dulu deh 2 menit, nggak usah di skip, kalau sudah baru di subscribe. Itu aman. Terus pertanyaannya, kalau itu aman, efeknya apa ke channelmu? Efeknya apa coba? Efeknya itu nanti kalau kamu sudah dimonet, wah udah dimonet, senang banget gitu ya. Oh, jangan salah, pendapatannya itu berapa sih? Pendapatan YouTuber itu berapa sih? Tak kasih tahu di YouTube itu, kalau YouTube seperti kita biasa-biasa aja, pendapatannya sedikit banget. Bisa dibayangkan ya, dari salah satu channelku itu ada yang maksimal banget. Per 1000 view itu cuma dihargai berapa? 12.000. Berapa? 12.000. Maksudnya apa? Ya udah, kita cuma dihargai 12.000 tok per 1000 view. Itu natural loh. Kalau nggak, ya nggak natural. Nah itu yang aku bilang, sub for sub itu nggak natural. Kalau teman-teman mau berkembang dengan YouTube, main di sub for sub, jangan bisa. Nanti capek sendiri di belakangnya. Oke, di detik itu juga kamu dapat subscriber banyak, tapi setelah di ini kok 1000 subscriber, misal katakanlah 2000 subscriber, kok trafficnya sedikit ya, kok dolarnya sedikit ya. Nah, di poin itu kamu baru paham bahwa tidak direkomendasikan untuk sub for sub. Ya, pilihannya ada pada teman-teman, mau pakai sub for sub atau enggak. Tapi kalau saya rekomendasikan, enggak usah pakai sub for sub, fokus di konten. Demikian dari kita, jangan lupa subscribe, jangan tombol loncengnya diklik. Tulis komentar tentang video ini, mau curhat di situ juga boleh. Nanti semoga saya bisa jawab, bisa balas. Kalau enggak, ya ditunggu ya. Terima kasih kunjungannya, terima kasih telah menyimak video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.